Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 317. Meskipun Tyrell hanya memiliki level kelima budidaya alam kesengsaraan transendensi, tapi mengandalkan identitasnya, dia dengan keras berkata kepada Master Sekte Kong. Kata-kata Tyrell seperti menyodok sarang lebah, kepala banyak sekte iblis, semuanya langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika Penatua Chu melihat ini, dia buru-buru menarik Tyrell. Tuan, jangan bicara omong kosong. Paman Chu, apa yang kamu takutkan? Mereka hanyalah sekelompok pembudidaya iblis. Tyrell tidak menyadari bahayanya saat ini. Tapi saat Tyrell selesai berbicara, hantu tua gunung iblis melangkah maju dan berkata, "Kalian dari pria Gobi, Liga Penyegelan Iblis kalian sangat hebat. Ini adalah gunung iblis surgawi, dan tidak ada cabang dari Liga Penyegelan Iblis kalian di sini. Percaya atau tidak, bahkan jika aku membunuhmu di sini, ayahmu bahkan tidak dapat menemukanku. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu kebusukan Liga Penyegelan Iblismu. Liga Penyegelan Iblismu memburu dan membunuh kami para penggarap iblis, lalu klan iblisku dikurung olehmu dan dimanfaatkan olehmu. Orang di belakangmu seharusnya berasal dari istana tanpa jiwa, kan? Tampaknya istana tanpa jiwa telah menjadi anjing dari Liga Penyegelan Iblismu sekarang." Ketika hantu tua gunung iblis ada di lautan tinta, dia mengetahui rahasia Liga Penyegelan Iblis dari Dev, dan juga tahu bahwa Liga Penyegelan Iblis sedang mengalami masalah dengan Dev. Jadi dia berdiri dan berteriak pada Tyrell. "Liga Penyegelan Iblis memperlakukan kami para penggarap iblis bukan sebagai manusia, tapi sebagai hewan peliharaan. Jika kami patuh, kami akan dipelihara oleh mereka. Jika tidak, kami akan dibunuh oleh mereka. Kamu adalah manusia paling buruk. Di Laut Tinta di wilayah utara, aku dan adik perempuanku hampir dibunuh oleh anggota Liga Penyegelan Iblismu." Dustin juga berdiri dan berkata, "Di Laut Tinta, Dustin dan Lilian hampir mati di tangan Liga Penyegelan Iblis. Jika Dev tidak muncul tepat waktu, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Sialan, putriku hampir mati di tangan Liga Penyegelan Iblismu. Jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini." Ketika Simour mendengar bahwa Lilian hampir dibunuh oleh Liga Penyegelan Iblis, dia segera menjadi cemas dan mengambil sikap. Para pembudidaya iblis lainnya dari sekte iblis semuanya dipenuhi dengan kemarahan dan mengepung Tyrell dan yang lainnya. Pada saat ini, Tyrell terlihat sedikit bodoh. Melihat para pembudidaya iblis di sekitarnya dengan mata marah, Tyrell hampir kencing di celana. Setelah melihat ini, Penatua Fei dari istana tanpa jiwa dengan cepat mundur dan mengikuti Tyrell untuk menjauhkan diri. Sekarang, Penatua Chu cemas. Meskipun dia memiliki kekuatan yang baik, dia tidak dapat menahan serangan dari begitu banyak pembudidaya iblis. Terlebih lagi, ini semua adalah pemimpin sekte iblis, dan banyak dari mereka yang kekuatannya tidak kalah dengan dia. Penatua Chu sangat marah di dalam hati, itu semua karena bunyi bip buta tuan muda ini, yang membuat semua pembudidaya iblis ini marah. Dan semua rahasia Liga Penyegelan Iblis mereka telah terungkap. "Master Sekte Kong, apa yang akan kamu lakukan? Tidak boleh ada perkelahian pribadi di Gunung Iblis Surgawi selama periode ini, tidak peduli ras apa, tapi kamu sudah memutuskan. Apakah kamu ingin melanggar peraturan sekarang? Jika kamu melanggar peraturan, kamu harus memikirkannya. Sekarang ada lebih dari sekedar kamu pembudidaya iblis di Gunung Iblis Surgawi. Ketika saatnya tiba, akan ada begitu banyak biksu manusia dan binatang, bagaimana Anda menjelaskannya? Pasti akan ada kekacauan. Jika Anda membunuh tuan muda kami, maka pemimpin kami pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengepung Gunung Iblis Surgawi, dan akan ada banyak korban. Apakah Anda berencana untuk menghancurkannya setelah Anda bertahun-tahun memulihkan diri begitu banyak kehancuran?" Penatua Chu berkata kepada Sekte Master Kong. Pada saat yang sama, kata-kata ini juga ditujukan untuk para penggarap iblis lainnya. Lagi pula, cukup baik bagi para penggarap iblis ini untuk menemukan tempat seperti Gunung Iblis Surgawi di mana mereka dapat memulihkan diri tanpa diganggu. Jika Tyrell benar-benar terbunuh, Gunung Iblis Surgawi, tanah suci para iblis, mungkin akan lenyap. Pemimpin Sekte Kong diam, dan para penggarap iblis lainnya juga diam. Setelah beberapa saat, pemimpin Sekte Kong berkata, "Kamu harus segera meninggalkan Gunung Iblis Surgawi. Kamu tidak diperbolehkan memasuki medan perang para dewa dan iblis di Gunung Iblis Surgawi." "Baiklah,
Kami akan segera pergi. Setelah Penatua Chu selesai berbicara, dia membawa Tyrell dan pergi. Ketika dia keluar dari sekte Suanyin, dahi Penatua Chu sudah berlumuran keringat dingin, dan Tyrell masih sedikit tidak puas dan berkata, "Mengapa saya tidak bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis? Saya masih ingin mendapatkan harta karun. Dan itu Dev, apakah kita akan membiarkan dia pergi?" Penatua Chu melirik Tyrell tanpa daya. Dia hampir ketakutan sampai kencing di celana dan bahkan tidak berani kentut sebelumnya. "Sekarang saya telah meninggalkan sekte Suanyin, tapi hooligan ini mulai berteriak. Jika bukan karena serigala ekor besar yang kidal, mereka tidak akan menjadi seperti sekarang. Tuan, untuk Dev, kita dapat mencegat dan membunuhnya saat dia meninggalkan Gunung Iblis Surgawi. Dia tidak bisa tinggal di Gunung Iblis Surgawi selamanya. Saya bersedia tinggal di sekte Suanyin, mengamati pergerakan Dev, dan melaporkan kepada Anda jika waktunya tiba." Penatua Fei dengan cepat mengajukan diri pada saat ini. Ketika Tyrell mendengar ini, dia segera mengangguk. "Oke, ayo kita lakukan. Awasi Dev dan para pembudidaya iblis di Gunung Iblis Surgawi ini. Cepat atau lambat, saya akan membawa banyak orang untuk menghancurkan mereka." Penatua Fei pergi dengan gembira. Dia tidak bisa pergi, karena dia telah meminum pil racun dari Dev, dan jika dia tidak dapat menemukan cara untuk mendetoksifikasi racun dari Dev, dia akan mati. "Tuan, ayo pergi." Penatua Chu memimpin Tyrell dan berjalan menuju bagian luar Gunung Iblis Surgawi. Di dalam medan perang para dewa dan iblis, Dev memandangi rumput peri di depannya dan tercengang. Karena rumput peri ini sangat besar, lebih tinggi dari Dev, hampir menjadi pohon. Dan ada beberapa buah di atasnya. Energi spiritual mengalir pada buah tersebut dan buahnya sangat jernih. Jauh lebih kuat dari rumput peri di luar. Jika rumput peri ini digunakan untuk memurnikan ramuan, efek obatnya pasti akan 10 kali, bahkan 100 kali lebih kuat. Dev mengulurkan tangannya untuk mengambil rumput peri, lalu tiba-tiba menggunakan kekuatan untuk mengeluarkan rumput peri itu, lalu setelahnya disimpan di cincin penyimpanan. Tapi setelah Dev menyentuh rumput peri, tiba-tiba seluruh rumput peri yang berada di tanah menghilang ke bawah tanah dalam sekejap. Dev tertegun dan melihat ke arah tanah. Dia tidak mengerti bagaimana rumput peri bisa hidup dan benar-benar bersembunyi di bawah tanah dengan sendirinya. Dev menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah, wajahnya berubah seketika, dan kemudian matanya terbakar amarah. Cambuk ajaib muncul di tangan Dev dan mencambuknya ke tanah. Saat Dev mencambuk-cambuknya, terdengar erangan teredam. Sebuah lubang yang dalam muncul di tanah, dan seorang pembudidaya iblis melompat dari tanah dengan rumput peri di pelukannya. Jelas sekali, rumput peri tadi tidak lepas dengan sendirinya, tetapi direnggut dari tanah oleh pembudidaya iblis ini. "Berikan aku rumput perinya." Mata Dev menyipit dan dia menatap pembudidaya iblis itu dengan dingin. Kamu adalah seorang kultivator yang baru dipromosikan di alam kesengsaraan transendensi, dan kamu tidak layak mendapatkan rumput peri ini. Aku akan mengampuni hidupmu dengan penuh belas kasihan. Keluar sekarang, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Kultivator iblis mendengus dingin. Tidak menganggap serius Dev. Dev mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa, malah dia mencambuk-cambuk ajaib di tangannya ke arah pembudidaya iblis. Blaar. Dev mencambuk kultivator iblis itu, dan kultivator iblis itu hancur berkeping-keping dan langsung berubah menjadi asap putih. Pembudidaya iblis ini ternyata hanya klon. Dev sebenarnya telah lama mengetahui bahwa kultivator iblis ini mengandalkan klonnya untuk menunda waktu, dan tubuh aslinya telah lama melarikan diri. Cambuk ajaib di tangan Dev mulai terbakar api, saat Dev terus mengayun. Nyala api melesat langsung ke tanah. Lalu semburan asap tebal keluar dari tanah. Kandang api. Bas. Api tak berujung muncul dari tanah, dan kemudian dengan cepat terhubung bersama untuk membentuk jaring besar, yang mencakup beberapa mil di sekitarnya. Bang. Terdengar erangan teredam di kejauhan. Dev melompat dan mengayunkan cambuk ajaib di tangannya ke arah asal suara itu. Kamu pembudidaya iblis kecil berani mencuri sesuatu dariku. Boom. Dev mencambuk-cambuknya, dan dengan nyala api yang tak ada habisnya, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari tanah, itu adalah pembudidaya iblis yang melarikan diri.
Pembudidaya iblis menggunakan pedang tajam dan langsung memblokir cambuk iblis Dev. Poof. Meskipun dia memblokir cambuk ajaib, api pamungkas pada cambuk ajaib berubah menjadi bola api dan mengenai pembudidaya iblis. Pembudidaya iblis itu memuntahkan seteguk darah dan langsung terbang mundur. Pembudidaya iblis merasa ngeri. Dia tidak menyangka bahwa dia, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, bahkan tidak dapat mengalahkan biksu yang baru dipromosikan di alam kesengsaraan transendensi. Dia bahkan tidak dapat memblokir satu pukulan pun. Terutama sangkar api Dev, yang bahkan menutupi dirinya di bawah tanah, membuat teknik melarikan dirinya tidak berguna dan dia hanya bisa dipaksa keluar dari tanah oleh api. Anda harus tahu bahwa teknik melarikan diri dari bumi ini adalah keahlian uniknya, tetapi sekarang tidak ada gunanya bagi Dev. Aku akan memberimu rumput peri, aku berharap kamu bisa membiarkanku hidup. Pembudidaya iblis tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan Dev, jadi dia berencana untuk mengembalikan rumput peri dan berharap Dev memberinya ampunan kehidupan. Dev memandang ke arah pembudidaya iblis yang terluka, mengangguk dan berkata, "Oke. Selama kamu menyerahkan rumput peri, saya bisa mengampuni hidupmu." Pembudidaya iblis tidak ragu-ragu dan langsung melemparkan rumput peri yang ada di sana. Dev memasukkan rumput peri yang setinggi manusia ke dalam cincin penyimpanan, melambaikan tangannya, dan sangkar api di sekitarnya menghilang seketika. Tetapi ketika pembudidaya iblis berbalik dan ingin pergi, dia menemukan 4 sosok muncul tidak jauh dari sana, dan salah satunya ternyata adalah Dennis dari puncak roh iblis. Keempat orang ini semuanya adalah pembudidaya iblis, dan mereka dengan cepat mendekat. Saat melihat Dennis dan yang lainnya, Dev sedikit mengernyit dan berbalik untuk pergi. Bagaimanapun, Dev sendiri mungkin tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa mengalahkan Dennis dan yang lainnya ketika berhadapan dengan beberapa pembudidaya iblis. Selain itu, Dev tidak ingin membuang waktu, dia memasuki medan perang para dewa dan iblis untuk mencari harta karun, bukan untuk bertarung. Hanya saja, meskipun Dev ingin pergi, tetapi dia tidak bisa pergi sama sekali. Dennis memimpin orang-orang untuk mengepung Dev. Dennis memandang ke arah kultivator iblis yang dilukai oleh Dev, tersenyum ringan dan berkata, "Rekan tahu, anak ini sangat sombong. Dia adalah seorang kultivator manusia kecil, tapi dia mengikuti ras iblis kita untuk mengambil sesuatu di medan perang para dewa dan iblis di gunung iblis surgawi. Dia pantas mati. Bagaimanapun, ini adalah medan perang antara dewa dan iblis, dan tidak ada aturan. Mari kita bergabung untuk membunuhnya untuk mencegah dia mencuri barang dari kita." Kata-kata Dennis membuat pembudidaya iblis tiba-tiba bersemangat. Sebelumnya, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan barang-barangnya untuk menyelamatkan nyawanya. Sekarang dia mendapat bantuan, tentu saja dia tidak lagi takut pada Dev. "Oke, ayo kita lakukan bersama dan bunuh biksu manusia ini." Pembudidaya iblis itu mengangguk. Dennis memandang Dev dengan penuh semangat, dengan cibiran di matanya. "Wah, bukankah kamu gila? Aku tahu kamu sangat kuat, tetapi jika kamu bertemu beberapa dari kami, kamu hanya bisa mati. Jika kamu berani melawanku, aku akan memberitahumu konsekuensinya." Dev memandang Dennis dengan tatapan bermartabat. Dia menghadapi 5 pembudidaya iblis. Sangat sulit untuk menang. Tapi sekarang mustahil untuk lolos tanpa cedera. Jika Dev memiliki beberapa pembantu di sisinya saat ini, dia mungkin masih memiliki harapan untuk menang. Melihat wajah jelek Dev, senyuman Dennis menjadi lebih cerah. Dia menikmati perasaan berburu ini. Saat ini, Dev telah menjadi mangsanya, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Semakin sering hal ini terjadi, semakin berkurang keinginan Dennis untuk membunuh Tava. Cambuk ajaib di tangan Dev berdengung dan bergetar, seolah dia sedikit lapar dan ingin bertarung dengan para pembudidaya iblis ini. Dev, sebaliknya, berpegang teguh pada cambuk ajaib. Meskipun dia memiliki cambuk ajaib di tangannya, tingkat kemenangan Dev tidak terlalu tinggi. "Tuan Chen, jangan takut, Anda lupa bahwa Anda masih memiliki harta karun." Pada saat ini, suara Yakub terdengar di benak Dev. "Harta karun?" Dev tertegun, dia tidak tahu harta apa lagi yang dia miliki. "Kamu masih memiliki racun ulat sutra emas. Lihat racun ulat sutra emas ini. Semuanya adalah senjata mematikan," kata Yakub.
Ketika Dev mendengar ini, dia mengingatnya, sehingga kesadarannya memasuki lautan kesadaran dan menemukan itu. Ada lebih dari selusin racun ulat sutra emas di depan Yakub. Semuanya menggeliat dan makan dengan sangat gemuk. Terutama serangga raja racun ulat sutra emas, tubuhnya menjadi sangat besar. Bukankah benda ini tumbuh terlalu cepat? Dev sedikit terkejut. Ketika dia mendapat racun ulat sutra emas, itu hanya larva kecil, tetapi sekarang telah tumbuh lebih besar. Tuan Chen, ini karena esensi dan darah Anda berbeda dari orang biasa. Racun ulat sutra emas ini menyerap darah Anda dan tumbuh sangat cepat, jawab Yakub. Dev melihat racun ulat sutra emas itu dan merasa sangat gembira. Sekarang dia punya ide. Setelah racun ulat sutra emas ini keluar dari tubuh, racun tersebut akan menghilang dalam kehampaan, sehingga mustahil bagi manusia untuk mendeteksinya. Dalam hal ini, Dev dapat membunuh orang secara tidak terlihat. Pada saat ini, Dev merasa percaya diri, dan dengan cambuk ajaib di tangannya, para pembudidaya iblis ini akan mendapat masalah. Melihat wajah Dev yang jelek tadi, tapi tiba-tiba dia tersenyum. Dennis sedikit bingung dan berkata, "Mengapa kamu tertawa?" "Aku menertawakanmu. Kamu akan segera mati, tapi kamu tidak mengetahuinya," kata Dev ringan. "Nak, apakah kamu takut? Dalam situasi ini, siapa yang akan segera mati, tidakkah kamu melihatnya? Dan ini adalah medan perang antara dewa dan iblis, tidak ada yang bisa masuk untuk menyelamatkanmu." Dennis mencibir. Jangan bicara omong kosong padanya. Dia hanyalah seorang kultivator baru di alam kesengsaraan transendensi. Bunuh dia dengan cepat. Kita harus cepat dan menemukan harta karun itu, kata seorang kultivator iblis dengan tidak sabar. Dennis mengangguk, dan segera 5 aura menyelimuti Dev. Dev memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dan 2 racun ulat sutra emas diam-diam meninggalkan tubuh Dev dan menuju ke arah pembudidaya iblis yang tidak sabar. Racun ulat sutra emas tersembunyi di dalam kehampaan, tetapi tidak ada satupun pembudidaya iblis yang menyadarinya. Karena kamu tidak sabar, maka kamu mati dulu. Dev memandang ke arah pembudidaya iblis yang tidak sabar dan berkata, "Sialan, kamu terlalu pandai menyombongkan diri. Sekarang aku." Pembudidaya iblis yang tidak sabar tidak percaya bahwa Dev bisa membunuhnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti. Kemudian ekspresi menyakitkan dan ganas muncul di wajahnya, dan dia memegangi kepalanya erat-erat dengan kedua tangannya. "Ah! Kepalaku sangat sakit, kesadaranku sepertinya tertelan." Pembudidaya iblis yang tidak sabar itu berteriak, dan kemudian jatuh ke tanah. Pada saat ini, 4 pembudidaya iblis lainnya terkejut dan melihat ke arah pembudidaya iblis yang jatuh ke tanah dengan tidak percaya. Segera, perjuangan si penggarap iblis menjadi semakin lambat, matanya mulai menjadi hampa, dan akhirnya dia berubah menjadi mayat berjalan. Semua kesadaran ilahi di lautan kesadaran telah ditelan oleh racun ulat sutra emas. Ini. Beberapa pembudidaya iblis ketakutan dan memandang Dev dengan tidak percaya saat mereka mundur. Mereka tidak mengerti bagaimana Dev melakukannya, lagi pula, mereka mengepung Dev dan tidak pernah melihat Dev melakukan sesuatu. "Wah, kamu benar-benar meracuninya. Ini sangat keji." Dennis melihat ke arah penggarap iblis itu dan tahu bahwa Dev pasti diam-diam meracuni kesadaran pihak lain, tanpa sadar meracuni pihak lain. Setelah mendengar kata racun, ekspresi ketiga pembudidaya iblis lainnya berubah dan mereka mundur beberapa langkah lagi. "Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah memberikan segalanya padamu. Aku tidak ingin main-main di sungai yang dalam." Pembudidaya iblis yang terluka oleh Dev pada awalnya tersentak. Setelah dia selesai berbicara kepada Dev, dia berbalik dan lari. Dia mengikuti Dev tanpa keluhan apapun, dan tidak perlu mempertaruhkan nyawanya. Setelah melihat ini, 2 pembudidaya iblis lainnya saling memandang dan kemudian berbalik dan lari. Kali ini, hanya Dennis yang tersisa. Dennis tampak bodoh. Awalnya dia punya peluang untuk menang, tapi sekarang mereka semua kabur, meninggalkan dia sendirian. Sial, sekelompok orang pengecut. Dennis hanya bisa mengutuk, tapi itu sia-sia. Dev memandang Dennis sambil mencibir, dengan tatapan main-main di matanya. Dennis sangat tertekan hingga dia hampir muntah darah. Dia awalnya mengira bahwa dengan memprovokasi beberapa pembudidaya iblis, Dev bisa dihukum mati.
Sekarang menjadi seperti ini. Jika dia tahu, dia akan pergi mencari Preston. Memasuki medan perang para dewa dan iblis, keduanya tidak berakhir di tempat yang sama. Dennis tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia menghubungi beberapa pembudidaya iblis di sepanjang jalan. Sekarang semua orang berlari demi hidup mereka sendiri, siapa yang peduli padanya? Melihat mata Dev, Dennis hanya bisa menyeringai dan berkata, Dev, kamu dan aku tidak memiliki kebencian yang mendalam. Tidak perlu bertarung sampai mati. Selain itu, puncak roh darah dan lembah roh darah kita berada dalam garis keturunan yang sama. Kamu dan lembah roh darah berada dalam garis keturunan yang sama. Kamu tidak dapat membunuhku bahkan jika kamu tidak memiliki hubungan apapun denganku. Dennis ketakutan. Kita berdua benar-benar tidak memiliki kebencian yang mendalam. Saya tidak memiliki prasangka buruk terhadap Anda para pembudidaya iblis. Hanya saja saya tidak akan membunuh Anda, tetapi Anda hanya menginginkan hidup saya. Kata Dev sambil tersenyum tipis. Wajah Dennis memerah ketika dia mengatakan ini, dan dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Dev mengambil cambuk ajaib dan mencambuknya ke dalam kehampaan, dan langsung terdengar suara gertakan. Suara ini saja membuat pikiran Dennis menjadi kacau. Dennis tahu bahwa Dev bertekad untuk membunuhnya, jadi dia berbalik dan lari, tidak lagi memohon belas kasihan. Ketika Dev melihat ini, dia melemparkan cambuk ajaib di tangannya. Bang bang bang. Bayangan berat cambuk ajaib menghantam punggung Dennis beberapa kali, menyebabkan Dennis muntah darah dan terhuyung ke depan. Sial, alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama, yang selalu sangat kuat, sebenarnya memiliki senjata ajaib di tangannya, sungguh hantu sialan. Dennis mengutuk dengan marah dan melarikan diri dengan putus asa. Tapi Dev mengejarnya, yang membuat Dennis cemas. Segera, cahaya dingin melintas di mata Dennis. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan sebuah tipuan, dia mungkin benar-benar mati di sini. Dennis, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba berhenti, berbalik dan memuntahkan seteguk darah ke arah Dev. Darah berubah menjadi kabut darah dan berubah menjadi monster ganas berwarna darah di kehampaan. Monster berwarna darah ini menyerang Dev. Sebagai seorang kultivator iblis dari silsilah iblis darah, Dennis memiliki kegunaan dan pemahamannya sendiri tentang darah. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Kamu tidak cukup kuat, tidak peduli berapa banyak mantra yang kamu gunakan, itu akan sia-sia. Dev mendengus dingin dan menarik cambuk ajaib langsung ke arah monster berdarah itu, dan cambuk ajaib masih menyala dengan api. Nyala api membubung, dan monster berdarah itu menghilang dalam sekejap mata di bawah nyala api. Saat ini, Dennis mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat jelek. Setelah Dev menghancurkan monster berdarah itu, dia tidak berhenti mencambuk-cambuk ajaib di tangannya, tetapi langsung mencambuknya ke arah Dennis. Tapi kali ini, Dennis tidak mengelak dan langsung terkena cambuk ajaib. Blar! Dengan ledakan, tubuh Dennis meledak, dan kabut darah mulai menyebar ke seluruh langit. Dev tertegun, dia tidak menyangka Dennis tidak menghindar dan langsung dipukul olehnya. Tepat ketika Dev tertegun, kabut darah di seluruh langit mengembun menjadi bentuk manusia dan dengan cepat bergerak menuju kejauhan. Ketika Dev melihat ini, dia tahu bahwa dia telah dibodohi. Dennis benar-benar melarikan diri. Tepat ketika Dev ingin mengejarnya, Dennis sudah tidak ada lagi. Sialan, dia benar-benar melarikan diri? Dev sedikit marah, tetapi dia penasaran. Tubuh Dennis jelas meledak, jadi bagaimana orang ini bisa melarikan diri? Tuan Chen, orang ini berasal dari silsilah iblis darah. Dia menggunakan teknik pelarian darah, menggunakan darah untuk melarikan diri. Ini adalah keterampilan menyelamatkan nyawa dari silsilah iblis darah. Ada juga kekurangan dari teknik melarikan darah ini, yaitu setelah menggunakan teknik melarikan darah, wilayahnya akan menurun, dan akan semakin sulit untuk meningkatkan wilayah. Yakin menjelaskan kepada Dev. Setelah mendengar ini, Dev mengerti bagaimana Dennis melarikan diri, tapi teknik pelarian darah ini benar-benar bagus. Sekalipun memiliki kelemahan, itu bisa menyelamatkan nyawanya di saat bahaya. Ini adalah hal yang paling penting. Dev sedikit menyesal. Jika dia tahu bahwa iblis darah memiliki keterampilan menyelamatkan nyawa seperti itu, dia akan belajar trik itu dari iblis darah. Tapi iblis telah kembali ke dunia surga dan manusia.
Dev punya perasaan bahwa cepat atau lambat, dia akan bisa bertemu dengannya. Ketika dia bertemu dengan iblis darah, Dev harus mempelajari 1 atau 2 jurus. Dev tiba-tiba teringat bahwa dia agak terlalu jauh menjauh dari Lilian. Tepat setelah mengejar Dennis, Dev melihat ke arah Lilian, jadi jaraknya agak terlalu jauh. Jika Lilian dalam bahaya, akan sulit bagi Dev untuk segera menyelamatkannya. Tapi ketika Dev sedang berjalan kembali, suara Lilian tiba-tiba terdengar di telinganya. "Tuan Chen, tolong aku." Suara itu sangat mendesak. Itu adalah transmisi suara Lilian melalui slip giok. Ketika Dev mendengar teriakan minta tolong Lilian, dia tiba-tiba menjadi cemas dan langsung menuju ke arah Lilian. Pada saat ini, Lilian, memegang batu besar di tangannya, berlari dengan putus asa. Dan di belakang Lilian, ratusan monster meraung dan mengejar Lilian. "Kamu binatang buas, apakah kamu mengejarku?" Lilian melihat monster ganas di belakangnya dan hampir menangis. Dia tidak tahu mengapa monster ini mengejarnya. Ada ratusan monster yang telah melintasi alam kesengsaraan transendensi, dan Lilian sangat ketakutan, jadi dia hanya bisa berlari secepat yang dia bisa. Slip giok transmisi suara telah digunakan, tetapi masih belum ada sosok Dev. Lilian sangat ketakutan. Di antara monster-monster ini, yang terdepan berusia 15 atau 16 tahun. Tingginya 1 meter, dengan 2 kaki besar. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Ekor panjangnya terseret ke tanah, meninggalkan jurang. Monster-monster ini sangat mirip dengan T-Rex sebelumnya, untungnya karena ukurannya yang besar, gerakannya lambat, sehingga Lilian tidak pernah tertangkap. Monster terdepan meraung keras, dan kemudian di depan Lilian, penghalang seperti kaca muncul, menghalangi pelarian Lilian. Wajah Lilian penuh kecemasan, dan dia memutar pedang di tangannya, lalu tiba-tiba mengayunkannya. Ribuan cahaya pedang muncul, menuju ke arah monster-monster itu. Dia sendirian sedang berjuang untuk mencapai hambatan tersebut. Ketika Lilian menabrak penghalang itu, ada riak seperti pola air di penghalang itu, yang tidak mungkin ditembus. Tak berdaya, Lilian hanya bisa mengambil jalan memutar. Untungnya, area penghalangnya tidak luas. Lilian bisa lewat hanya dengan mengambil jalan memutar. Tapi ini memperlambat Lilian. Di belakang Lilian, monster itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan ribuan cahaya pedang yang diayunkan Lilian ditelan oleh monster itu. Untungnya Lilian tidak melihatnya, jika tidak, dia akan sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Aku melihat monster itu menelan ribuan cahaya pedang ke dalam mulutnya, mengunyahnya 2 kali, lalu memuntahkannya secara tiba-tiba. Pada saat ini, ribuan cahaya pedang sedang menuju ke arah Lilian. Lilian merasakan semburan cahaya dingin di belakangnya, lalu pupil matanya menyusut dan dia tiba-tiba berbalik. Hasilnya, ribuan cahaya pedang terlihat bersinar terang. Cahaya pedang sudah ada di depannya, Lilian berteriak secara naluriah, dan kemudian memegang batu di tangannya untuk memblokirnya di depannya. Ini adalah tindakan naluriah Lilian, karena waktu terlalu singkat, Lilian tidak punya waktu untuk bereaksi. Tepat ketika Lilian mengangkat batu itu, tiba-tiba sebuah cahaya memancar dari batu itu, dan ada berbagai macam garis indah di atasnya. Kekuatan yang sangat aneh menyebabkan cahaya pedang itu jatuh dan menghilang satu demi satu. Lilian nyaris lolos dari kematian dan tidak punya waktu untuk mengamati dengan cermat batu di tangannya, jadi dia hanya bisa berlari dengan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. Dan setelah melihat cahaya yang memancar dari batu, monster-monster itu menjadi semakin gila, mengaum dengan keras, dan mengejar Lilian dengan putus asa. Saat ini, Dev juga sedang bergegas, dan dia sudah bisa melihat sosok Lilian dari kejauhan. Setelah melihat monster di belakang Lilian, Dev juga merasa pusing. Ratusan monster mengejar Lilian bersama-sama, yang agak sulit untuk ditangani. Dev sendiri tidak mungkin menghentikan ratusan monster gila ini. Ratusan monster-monster meraung lagi, dan di depan Lilian, penghalang tebal muncul. Semua penghalang ini transparan, dan dalam kehampaan, jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Baru setelah Lilian menabrak penghalang, dia menyadari bahwa jalan di depannya telah diblokir lagi. Lilian juga menggunakan metode lama untuk berkeliling dari satu sisi, tapi kali ini dia tidak bisa berkeliling. Karena kali ini ada terlalu banyak penghalang, yang meluas langsung ke jarak yang jauh.
Lilian mengerutkan kening, menjadi lebih panik, dan kemudian menebas keras dengan pedang panjang di tangannya. Dia ingin mendobrak penghalang itu, tetapi ketika Lilian menebasnya dengan pedangnya, sepertinya penghalang itu telah dipotong ke udara. Pedang panjang itu melewati penghalang, dan kemudian penghalang itu dipulihkan kembali. Lilian tertegun, lalu mengayunkan pedangnya lagi, tapi tetap saja sama, penghalang itu sepertinya mustahil untuk ditembus. Saat ini, Lilian terkejut, melihat monster di belakangnya, dia benar-benar ingin menangis tanpa air mata. Kenapa? Kenapa kalian binatang buas mengejarku? Apakah aku akan mati di sini, di mulut monster-monster ini? Lilian mulai menyesal datang ke medan perang para dewa dan iblis ini. Jika dia tidak datang, hal seperti ini tidak akan terjadi. Meskipun ada banyak peluang di medan perang antara dewa dan iblis, bahayanya juga besar. Dia baru saja tiba di medan perang antara dewa dan iblis, dan dia akan kehilangan nyawa. Nona Luo, jangan takut. Tepat ketika Lilian putus asa, suara Dev tiba-tiba terdengar. Saat ini, mendengar suara Dev, Lilian sepertinya mendengar suara alam. Tuan Chen, tolong selamatkan saya, Lilian berteriak penuh semangat saat melihat Dev. Dev menyingkirkan cambuk ajaibnya, mengeluarkan pedang pembunuh naganya, dan menebas keras dengan pedangnya, mencoba menghancurkan penghalang di depan Lilian dan membuat sebuah lorong. Setelah suara keras, penghalang transparan itu masih ada. Pukulan keras Dev barusan menembus penghalang secara langsung dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada penghalang. Teknik yang aneh sekali. Dev sangat penasaran saat melihat ini. Dia tidak mengerti bagaimana monster ini masih memiliki metode seperti itu. Dev melihat bahwa kekuatan itu tidak dapat menembus, jadi api keluar dari telapak tangannya, dan semburan api menerobos. Karena kekuatan tidak bisa menghancurkannya, gunakan saja api. Sayang sekali api tidak berpengaruh sama sekali pada penghalang. Melihat penghalang itu tidak dapat ditembus, Dev mulai menjadi cemas, karena monster-monster itu begitu dekat. Saat Dev tidak berdaya, kristal naga di dadanya mulai bersinar, dan kemudian cahaya keemasan memancar ke segala arah. Kekuatan naga yang mengerikan melonjak, dan kemudian menuju ke penghalang itu. Penghalang itu menghilang seketika setelah bersentuhan dengan kekuatan naga dewa. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tidak hanya penghalangnya menghilang, tapi bahkan monster yang mengejar perlahan berhenti dengan ketakutan di mata mereka. Melihat monster-monster itu berhenti, Lilian menghela nafas lega. Dev mengandalkan kekuatan naga dewa untuk menekan monster-monster itu, lalu perlahan mundur bersama Lilian, menjaga jarak dari monster-monster itu. Tapi begitu Dev dan yang lainnya mundur, monster-monster itu akan mengikuti. Saat Dev berhenti, monster itu juga berhenti. Hal ini diulangi berkali-kali, yang membuat Dev sangat bingung. Monster-monster ini gila, kenapa mereka selalu mengejar kita? Lilian mengeluh sangat tidak puas. Mengapa monster-monster ini mengejarmu? Apakah kamu memprovokasi monster-monster ini? Dev bertanya dengan bingung. Tidak. Aku baru saja mengambil batu, dan monster-monster ini mengejarku dengan putus asa, kata Lilian. Batu? Dev kemudian menemukan bahwa Lilian sedang memegang batu bundar di tangannya. Dev mengambil batu itu dari pelukan Lilian, melihat riak aneh di batu itu, lalu seberkas kesadaran spiritual menembus ke dalamnya, dan kemudian dia tercengang. Karena batu macam apa itu? Yang jelas itu bukan batu, tapi telur. Memikirkan monster-monster yang mengejar Lilian seperti orang gila, Dev dapat menyimpulkan bahwa telur ini pasti milik monster-monster ini. Orang tua mana yang tidak akan berkelahi habis-habisan jika melihat anaknya dibawa pergi? Batu jenis apa ini? Ini jelas telur, kata Dev terdiam beberapa saat. Setelah mendengar ini, Lilian tiba-tiba tampak malu. Saya melihat ada pola di batu itu. Itu pasti semacam harta karun, jadi saya mengambilnya. Tanpa diduga, Dev mengambil telur itu dan melihat ke arah monster yang terdepan, dan kemudian dia berkata, "Saya benar-benar minta maaf. Kami tidak berniat mencuri telur Anda, kita hanya salah paham. Saya akan mengembalikan telur-telur itu kepada Anda sekarang." Monster-monster ini telah membuka kecerdasan spiritual mereka, dan tentu saja mereka bisa mengerti kata-kata Dev. Yang paling penting adalah kekuatan naga suci Dev membuat semua monster ini ketakutan.
Jika Dev tidak memiliki kekuatan naga dewa, monster-monster ini tidak akan pernah mendengarkan kata-kata Dev, dan mereka akan mengaum dan menyerang. Monster itu mengangguk, Dev meletakkan telurnya ke tanah, lalu menarik lilian kembali. Ketika monster itu melihat ini, dia membuka mulutnya dan mengambil telur itu ke dalam mulutnya. Kemudian dia melihat ke arah Dev dan Lilian, dan tiba-tiba berkata, "Kamu masuk ke sini, apakah kamu ingin berburu harta karun, kan? Ikutlah denganku." Setelah monster terdepan selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, dan monster lainnya mengikuti. Dev dan Lilian saling memandang dan segera mengikutinya. Dev mengikuti Lilian, berlari bersama monster-monster itu, dan segera berlari ke arah yang jauh. Kedua orang itu mengikuti monster-monster ini dari hutan belantara tanpa batas hingga perbukitan. "Tuan Chen, kemana monster-monster ini membawa kita?" "Saat saya mengambil batu besar tadi, mereka tidak ada di sini." Lilian sedikit takut, jadi dia bertanya pada Dev. "Aku tidak tahu, tapi monster-monster ini telah berada di medan perang para dewa dan iblis selama bertahun-tahun. Mereka pasti tahu di mana harta karun itu berada, dan kita bisa mengikuti mereka. Kita akan baik-baik saja." Dev tidak tahu kemana monster-monster ini pergi, jadi dia hanya bisa mengikuti mereka. Ketika Dev dan Lilian mengikuti monster-monster itu melewati bukit, kilatan cahaya besar segera muncul di depan mereka. Melihat lebih dekat, mereka menemukan ada senjata di mana-mana, tetapi banyak senjata yang agak rusak. Lagi pula, telah terjadi perang di sini, entah itu pertarungan antara makhluk abadi atau iblis, senjata di tanganmu pasti akan rusak. Ini adalah area yang sangat luas, dengan tumpukan senjata yang ditumpuk, yang jelas agak aneh. Senjata-senjata ini sepertinya tidak dijatuhkan, melainkan seperti ada yang sengaja menumpuknya di sini. "Aku yang mengambil senjata-senjata ini," kata pemimpin monster itu. Ketika Dev mendengarnya, ternyata monster ini yang mengambilnya. Tak heran setelah mereka melangkah ke medan pertempuran para dewa dan iblis, mereka melihat tulang berserakan di tanah, namun tidak ditemukan senjata. Ternyata monster ini yang mengambilnya dan mengumpulkannya di tempat ini, namun Dev tidak mengetahui apa yang dilakukan monster tersebut untuk mengambil senjata rusak tersebut. Mungkinkah dia memiliki kebiasaan mengumpulkan barang-barang? "Mengapa kamu mengumpulkan senjata-senjata ini?" Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. "Semua senjata ini memiliki sisa energi peri. Yang aku butuhkan adalah energi peri di dalamnya," kata pemimpin monster itu. "Energi peri?" Dev tertegun. Dia tidak merasakan kehadiran energi peri. Pemimpin monster itu tidak berbicara, tapi berjalan langsung menuju tumpukan senjata. Dev maju perlahan diikuti Lilian. Segera, kedua orang itu sepertinya telah melewati penghalang transparan, dan mereka bahkan melihat riak di kehampaan. Tapi setelah Dev melewati penghalang ini, sejumlah besar energi peri mengalir ke arahnya. Kali ini, Dev tercengang. Ternyata semua senjata ini mengandung energi peri, dan energi peri ini diblokir oleh suatu kekuatan, itulah kenapa Dev tidak merasakannya sebelumnya. Tapi sekarang, setelah melewati penghalang, energi peri mengalir ke arahnya. Energi peri yang sangat kuat. "Saat kamu mengambil senjata ini, apakah kamu ingin menggunakan energi peri untuk berlatih?" Dev bertanya kepada pemimpin monster itu. Tetapi pemimpin binatang iblis itu menggelengkan kepalanya. "Saya berlatih dan tidak dapat menggunakan energi peri dalam senjata rusak ini. Ada banyak rumput peri di medan perang para dewa dan iblis ini, semuanya sangat subur. Lalu kenapa kamu menumpuk senjata-senjata ini di sini?" Dev memandang pemimpin monster itu dengan bingung. Pemimpin monster itu tidak berbicara, tetapi terus bergerak maju, dan Dev serta Lilian mengikutinya lagi. Menginjak senjata di bawah kaki mereka, Dev dan yang lainnya berjalan maju selangkah demi selangkah. Ketika dia mencapai tumpukan kecil senjata, pemimpin monster itu dengan lembut memainkannya dengan ekornya yang tebal, dan tumpukan senjata itu langsung tersebar. Tepat setelah senjatanya tersebar, Dev dan Lilian menemukan bahwa di bawah senjata itu, ada telur binatang berwarna-warni yang ditutupi dengan berbagai pola. Ternyata senjata tersebut digunakan untuk mengubur telur binatang itu. Dev melihat telur itu, yang tampak berbeda dari yang diambil oleh Lilian. "Apakah telur ini milikmu?" Dev bertanya ragu-ragu. Pemimpin monster itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, jika itu adalah anakku, tidak akan dikuburkan di bawah senjata ini."
Saya tidak tahu apa yang ada di dalam telur binatang ini, tapi saya tahu bahwa telur binatang ini butuh untuk menyerap energi peri. Untuk menetaskan telur binatang ini, saya mengambil senjata ini dan menggunakan energi peri di dalam senjata untuk membuat telur binatang ini bisa menetas. Sayang sekali setelah ribuan tahun, telur binatang ini sepertinya masih belum ada tanda-tanda menetas, tapi dari kelihatannya, kemungkinan besar ada binatang roh di dalam telur binatang ini. Jika itu adalah monster biasa seperti kami, yang diinkubasi oleh paket energi peri yang begitu kuat, tentu telah menetas sejak lama. Pemimpin monster itu mengikuti Dev dan berkata, "Telur binatang roh?" Dev tiba-tiba terkejut. Anda harus tahu bahwa binatang roh adalah sesuatu yang dapat ditemui tetapi tidak dicari, dan kekuatan binatang roh berkali-kali lebih kuat dari monster biasa. Di alam surga dan manusia, hanya makhluk abadi dengan kekuatan yang cukup yang layak memiliki tunggangan binatang roh. Lalu kenapa kamu membawaku ke sini? Dev bertanya. Kamu memiliki aura klan binatang buas dan kekuatan klan naga. Aku ingin kamu yang menetaskan telur makhluk roh ini. Jika ini bisa ditetaskan, itu lebih baik dari harta apapun di medan perang para dewa dan iblis ini. Kata pemimpin monster. Dev memandang pemimpin monster itu dengan tenang, sedikit mengernyit dan berkata, "Mengapa kamu membantuku? Apakah karena kekuatan naga di tubuhku?" Monster itu berhenti dan berkata, "Medan perang antara dewa dan iblis telah terbuka, dan kehidupan klan kami akan terganggu. Kita pasti akan dibantai saat itu, dan kemudian mereka akan mengambil pil binatang buas kami. Saya hanya berharap bahwa kamu dapat bergabung dalam pertempuran antara para dewa dan iblis. Ketika medan perang ditutup, kamu dapat sepenuhnya menutup pintu masuk ke medan perang para dewa dan iblis di sini. Kami hanya ingin menjalani kehidupan yang stabil. Kami tidak ingin untuk menjadi abadi, kami hanya ingin tidak diganggu. Faktanya, setelah tinggal di sini selama ribuan tahun, itu tenang sekali." Nada suara pemimpin monster itu sangat tidak berdaya. Sekarang para biksu dan iblis masuk, dan tidak banyak orang masuk di medan perang, tapi salah satu telur mereka diambil oleh Lilian. Jika ada terlalu banyak orang, kelompok mereka mungkin akan musnah. Anda harus tahu bahwa monster yang hidup di medan perang antara dewa dan iblis tidak memiliki cara untuk naik menuju keabadian, lagi pula, dunia ini diciptakan oleh manusia. Jika monster-monster ini ingin naik ke keabadian, mereka harus menghancurkan medan perang para dewa dan iblis ini, atau makhluk abadi lainnya akan datang, menghancurkan dunia ini, dan melepaskan monster-monster ini. Tapi sekarang sepertinya monster-monster ini tidak ingin pergi dari sini, mereka juga tidak ingin menjadi monster dan abadi selamanya. Mereka hanya ingin menjalani kehidupan yang damai. Oke, aku berjanji padamu, tapi aku khawatir kekuatanku tidak akan mampu menutup pintu masuk ke medan perang para dewa dan iblis. Dev menyetujui permintaan pemimpin monster itu, tapi sekarang dia baru saja menyeberang dengan hati-hati ke alam kesengsaraan transendensi dan ingin menyegelnya secara permanen. Dia khawatir tidak akan mudah untuk menutup pintu masuk medan perang para dewa dan iblis. Selama kamu setuju, aku yakin kamu bisa melakukannya. Kamu memiliki kekuatan naga di tubuhmu, jadi kamu pasti bisa melakukannya. Pemimpin monster itu percaya pada Dev karena dia percaya pada kekuatan naga pada diri Dev. Sebagai seorang monster, pemimpin monster ini mengetahui kekuatan naga. Saya akan mencoba yang terbaik. Dev mengangguk. Jika ini adalah telur makhluk roh, perlakukan dengan baik. Setelah pemimpin binatang iblis selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sepertinya monster-monster ini tidak tinggal di sini, mereka hanya membawa Dev dan Lilian ke sini. Tuan Chen, apakah ini benar-benar telur makhluk roh? Lilian tidak terlalu mempercayainya. Lagi pula, dia belum pernah melihat makhluk roh sebelumnya. Itu mungkin. Di medan perang antara dewa dan iblis ini, pasti akan ada makhluk roh yang berpartisipasi dalam pertempuran. Bukan tidak mungkin untuk meninggalkan telur makhluk roh. Setelah Dev selesai berbicara, dia perlahan berjalan menuju telur makhluk roh, lalu mengulurkan tangan dan menyekanya. Telur makhluk roh sebenarnya memiliki rasa hangat dan terasa sangat nyaman saat disentuh. Dev benar-benar dapat merasakan gerakan di dalam telur makhluk roh, tetapi ketika dia menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahinya, dia tidak dapat menembusnya sama sekali.
Dan saat Dev menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajah, telur makhluk roh sepertinya bereaksi. Garis-garis aneh di atasnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya warna-warni. Dan cahayanya melesat langsung ke langit, mekar seperti kembang api. Dev sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menarik tangannya dan menatap kosong ke telur makhluk roh yang bercahaya warna-warni. Cahaya warna-warni tampak sangat mempesona di medan perang para dewa dan iblis yang suram ini. Mereka yang memasuki medan perang para dewa dan iblis semuanya melihat cahaya warna-warni ini pada saat ini. Harta macam apa itu? Preston melayang di udara, dan di kakinya ada mayat monster, dan di tangannya ada pil binatang berdarah. Saat dia melihat cahaya warna-warni ini, niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Tidak peduli siapa yang mendapatkan harta ini, Preston akan memperjuangkannya tanpa ragu-ragu. Di medan pertempuran antara dewa dan iblis ini, tidak ada belas kasihan, apalagi emosi. Satu-satunya tujuan mereka adalah mendapatkan harta yang mereka inginkan. Beberapa orang mulai menuju ke arah cahaya. Pada saat ini, tangan Dev telah meninggalkan telur makhluk roh, jadi cahayanya perlahan menghilang. Dev mengerutkan kening, dia tahu bahwa cahaya tadi pasti menarik perhatian orang lain. Dev tidak ingin menarik perhatian siapapun, dia di sini hanya untuk berburu harta karun, bukan untuk bertarung. Tapi sekarang, dia tidak ingin menarik perhatian dan tidak punya pilihan. Tuan Chen, saya pikir Anda harus membawa telur binatang roh ini. Ayo pergi dari sini secepatnya. Seseorang pasti akan segera datang. Lilian melihat sekeliling dan kemudian berkata kepada Dev. Dev mungkin akan pergi dengan membawa telur makhluk roh, tetapi bukankah sayang jika dia tidak menyerap dan menggunakan energi peri yang kuat dari senjata-senjata ini? Setelah berpikir sejenak, Dev menunduk dan mengambil 4 pedang dari tumpukan senjata, lalu memasukkannya ke 4 sudut masing-masing. Keempat pedang ini semuanya rusak, dan Dev tidak dapat mengontrol sebanyak itu sekarang. Kemudian Dev mulai menggambar formasi di bawah 4 pedang panjang, dan serangkaian grafik formasi misterius digambar oleh Dev. Kemudian Dev menghubungkan grafik-grafik ini bersama-sama. Segera, lingkaran formasi besar digambar oleh Dev sendirian. Lilian memandang Dev dengan kaget, dia benar-benar tidak menyangka Dev bisa menggambar formasi sebesar itu. Saat ini, Dev sudah banyak berkeringat, namun dia tetap tidak menyerah dan terus menggambar. Setelah pukulan terakhir formasi selesai, semburan kabut putih segera muncul dari sekeliling, menutupi Dev dan Lilian. Melihat ke bawah dari udara, area ini benar-benar putih, dan tidak mungkin untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalamnya. Selain itu, formasi Dev juga memiliki kemampuan untuk memblokir kesadaran spiritual, bahkan jika seseorang ingin menggunakan kesadaran spiritual untuk mendeteksinya, tidak ada yang dapat dideteksi sama sekali. Nona Luo, bantu saya melindungi saya untuk saat ini. Saya akan menyerap energi peri. Ketika penyerapan selesai, kita akan pergi dari sini, kata Dev kepada Lilian. Tuan Chen, jangan khawatir, saya akan berjuang sampai mati untuk melindungi Anda. Lilian mengangguk. Dev dengan cepat duduk bersila, memejamkan mata sedikit, dan tubuhnya mulai dengan cepat menyerap energi peri di sekitarnya. Teknik kondensasi hati bekerja dengan cepat, dan Dev mengeluarkan semua potensinya. Dev tidak punya pilihan lain, dia benar-benar tidak tega berpisah dengan energi peri yang kaya ini. Saat Dev sedang berlatih, seorang pria parubaya muncul tidak jauh dari sana. Pria parubaya itu melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Seharusnya ke arah ini. Tidak mungkin salah. Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Pria parubaya itu jelas sedang mencari berkas cahaya berwarna-warni tadi dan ingin melihat harta karun apa itu, yang memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan. Pria parubaya itu melompat, melayang di udara, dan kemudian melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa tidak jauh dari sana, terdapat hamparan kabut putih yang sangat luas. Kabut tersebut berkumpul dan tidak pernah menyebar, hanya mencakup radius beberapa mil. Melihat pemandangan ini, pria parubaya itu terbang dengan cepat. Saat sebagian kesadaran spiritualnya menyebar, pria parubaya itu menemukan bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya. Namun, ketika kesadaran spiritualnya memasuki kabut putih, tiba-tiba kesadaran itu menghilang tanpa ada umpan balik sama sekali. Apakah ini formasi sihir yang dibuat oleh seseorang? Bahkan kesadaran spiritual tidak dapat menembusnya. Pria parubaya itu sedikit mengernyit, lalu mengeluarkan 2 bola hitam dari tangannya, dan melemparkannya ke tanah.
Bolanya meledak, dan dua serigala lapar keluar dari asap hitam. Di bawah komando pria parubaya, dua serigala lapar menyerbu menuju kabut putih dengan gigi terbuka. Tapi begitu mereka memasuki kabut putih, mereka mendengar dua suara, dan kedua serigala lapar itu berhenti bergerak. Pada saat ini, ekspresi pria parubaya menjadi sedikit serius, tetapi pada saat ini, kabut putih tiba-tiba berfluktuasi, dan segera pedang tajam terbang. Mata pria parubaya itu menjadi dingin, dan dia mengayunkan telapak tangannya ke arah pedang tajam itu. Blar! Dengan telapak tangan ini, pedang tajam itu hancur berkeping-keping. Tepat ketika pria parubaya itu terkejut, dia menemukan sesosok tubuh telah tiba di depannya, dan kemudian cahaya putih melintas di depannya. Pria parubaya itu mengerutkan kening, dan perisai hitam langsung terbentuk di luar tubuhnya, langsung menghalangi cahaya putih. Pria parubaya itu melihat lebih dekat dan menemukan seorang gadis memegang pedang panjang dan menatapnya. Gadis ini adalah Lilian. Setelah Lilian mengetahui seseorang akan datang, agar tidak mengganggu Dev berlatih, dia memilih untuk segera keluar dari formasi. Pria parubaya itu memandang Lilian dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Gadis kecil, dengan kekuatanmu, kamu berani menyelinap menyerangku. Kamu benar-benar lelah hidup. Kamu dan aku sama-sama iblis, jadi aku tidak akan membunuhmu. Tapi harta macam apa yang datang dari cahaya warna-warni tadi? Serahkan segera kepadaku." Pria parubaya itu melihat bahwa Lilian juga seorang pembudidaya iblis, jadi dia berencana untuk membiarkannya pergi, selama Lilian menyerahkan harta karun itu. Jangan pernah berpikir, benda itu milik Tuan Chen, bagaimana bisa diberikan kepadamu? Mata Lilian membelalak dan dia berkata dengan marah. Baiklah, gadis kecil, jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu harus minum anggur yang enak. Kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan merebut harta karun itu. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu tiba-tiba melambai telapak tangannya, dan kabut hitam mengerikan muncul langsung dari tubuhnya, lalu berubah menjadi ular piton hitam raksasa dan menyerang Lilian. Wajah Lilian sedikit berubah saat dia melihat ini, dan dia buru-buru mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan cahaya pedang melesat ke langit. Nona Luo, cepat kembali. Saat ini, suara Dev terdengar di telinga Lilian. Anda harus tahu bahwa pria parubaya ini berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6, sedangkan Lilian hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua. Ada perbedaan yang sangat besar. Bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Mendengar suara Dev, Lilian ingin mundur ke dalam formasi, tapi sudah terlambat, ular piton raksasa hitam telah tiba di depan Lilian. Lilian panik. Tepat ketika dia bingung, 3 sinar cahaya tiba-tiba keluar. Ketiga sinar cahaya ini langsung menembus ular piton raksasa hitam tersebut. Piton raksasa hitam pekat itu seketika berubah menjadi kabut hitam karena agresivitas ketiga sinar cahaya tersebut dan perlahan menghilang. Lilian melihat dan menemukan bahwa 3 sinar cahaya sebenarnya adalah 3 pedang panjang, yang semuanya merupakan pedang yang digunakan oleh Dev untuk mengatur formasi di awal. Bersambung ke episode 318. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.